Ngapain? Hai, lagi ngecek ikan yang besok kita mau turunin kontes. Perasaan rapi banget hari ini. Kita mau kedatangan tamu, bro. Ada tamu ya? Ya, Siapa tuh? nanti kita lihat aja. Jadi ada yang mau datang, mau lihat-lihat ikan kita, sekalian mau meliput kita juga hari ini. Kayaknya tamu istimewa juga nih. Hah? YouTuber besar lah. YouTuber besar ya. Oke, ini nanti katanya kata Koko nih bakalan ada tamu istimewa Ya, yang mau datang ke sini ya. Ya. Stay tune ya di channelnya 88 Pet Gallery ya. Jadi kita sekarang ini udah di 88 Pet Gallery. Kalau 88 Pet Gallery. Ya. Jadi itu nggak cuman akuatik di sini, Iya, nggak cuma arwana. nggak cuma arwana. Kita ada kucing, ada torto. Kucingnya kucing apartemen bukan? Hah? Itu Oke. kucing kentut, bro. Siap. Izin Go, kita lanjut ke sini. Nah, di sini kita udah langsung disambut sama apa ini Go? Ini ikan-ikan yang belum kita progress tanning lah, bro. Sama Oke. ikan-ikan yang rata-rata udah terjual biasanya. Jadi Oke. kadang-kadang kita kalau jual keluar kan mereka kumpulin dulu kan sampai 30-40 ekor. Siap. Baru kita kirim. Oke. Nah, biasa kita taruh di sini. Izin nanya Go. Jadi aku ada beberapa kali konten dan juga ada beberapa kali dapat masukan bahwa kalau ikan yang lagi kita mau groom dalam segi anatomi tubuhnya tidak boleh kena tanning dulu Iya, sama sekali. lebih bagus seperti itu. Berakibat apa kok terhadap ikan yang belum disiap tanning atau belum maksimal anatominya kita tanning? Jadi kan kita kalau groom ikan makannya harus pas sebenarnya. Siap. Makan air harus pas. Jadi kalau di tanning kadang-kadang nafsu ikan itu Menurun. agak menurun. Oke. Nah, kadang-kadang terganggu di pertumbuhan dan perkembangan anatominya. Cuman memang kadang-kadang ada ikan yang tetap galak di tanning. Oke. Gitu. Berarti balik lagi ke mental si ikan Betul, juga. betul. Masing si ikan. Nah ini langsung taruh di luar gini nggak ada masalah kok. Enggak sih, bro. Makanya kita di luar ini tutup akuarium kita pakai kaca. Terus ini kan kita pakai sun filter semua nih. Oke. Ini kita tutup biar nggak terlalu banyak debu dan kalau hujan nggak masuk ke dalam akuarium. Oke. Karena outdoor itu musuhnya ya air hujan. air hujan ini bahaya untuk Betul. air dari Buat parameter ikan, tank ya? parameter airnya jauh berubah nanti. Oke. Nah mantap nih. Jadi kita di depannya udah disambut sama ikan-ikan ini. Jadi selain di sini pemeliharaan di 88 Pet sini ada apa aja kok? Di dalam lagi atau langsung di outdoor semua kalau memang pemeliharaannya? Kalau ikan yang buat benar-benar kita groom warna di dalam, ada di dalam. Oh ada di dalam. Kita indoor tertutup. Oh ini di semi outdoor ini bukan untuk dapatin matahari alami bukan? Matahari alami ya, tapi Oke. tidak full untuk grooming warna sih kalau di berdua. Oke. Karena lebih sulit menjaga parameter suhunya nanti kalau di luar itu. Kalau di dalam kita bisa lebih meng-create dia suhunya di ruangan. Oke. Nah izin ini deh cet ya. Terkunci di sini nih kok. Short body, Short body. apple short, Apple short body. Nah izin kalau apple short body gitu harus tempatnya dibatasi kah atau memang Ya short body sih rata-rata kita tempatnya nggak terlalu besar ya. supaya apa kok? Biar dia nggak terlalu banyak renang. Makan harus banyak dan dia tidak boleh terlalu capek. Jadinya badannya dia akan lebih pendek dan bulat sebenarnya itu. Oh, Cuman badannya- sih short body yang kita punya ini, Oke. dia nggak akan berubah sih bentuknya. Dia akan terus begini dan kita malah bisa lebih gemuk dan bisa lebih lebar. Oh ini hanya cuma untuk progres aja. Iya, iya. Nah, keren banget. Nah ini salah satu kelas unik kalau dikonteskan. Iya, kalau di konten saya masih di kelas short body dia ini. Oke. Nah sekarang kita mau coba izin belajar yang lebih serius lagi di dalam, sahabat Jam Vlog. Siap. Boleh kok? Lanjut. Oke, yuk. Nah, sahabat Jam Vlog, sekarang kita udah di dalam. Jadi kalau memang ada segala macam, memang harus dari si akuarium-akuarium yang ada di sini. Iya. Ini yang tadi kita sebutkan di awal yang menjadi pengunjungan dan perhatian teman-teman pemain arwana. Ini berkibar di berapa lama prestasinya, kok? 88 ini sebenarnya di 2021 bulan September, Oktober lah. Oke. Kita running di Oktober 88 ini. Oh, belum ada setahun. Kontes pertama kita itu di Aci Cup kemarin di bulan November. Oh, mantap, mantap. kemarin, iya. Langsung bisa bopong banyak piala yang luar biasa dari ajang-ajang kontes bergengsi ya, kok ya. Nah, jadi izin, ini tempat grooming untuk melakukan pewarnaan, Ya, di sini kita lebih fokus ke coloring dia. coloring. Coloring. Nah, kalau tadi Koko ada sebut bahwa kita bisa meng-create suhu dan segala macam. Suhu itu penting untuk melakukan pewarnaan, kok. Betul.
Karena kalau kita tanning, air tidak boleh panas kan, tidak boleh hangat. Oke. Jadi kita jaga di antara 28 sampai 29. Makanya kan ruangan ini pakai AC. Ini di atas juga ada AC, situ ada AC. Oke, untuk menjaga kestabilan suhu pada saat di tanning. Betul. Oke, nah di sini itu ikan-ikan apa aja kok yang ada di sini kok? Beberapa ikan, ya ikan-ikan sudah lumayan besar sih, medium lah, rata-rata di 40 cm up lah. 40 cm. Memang karena kan buat kita coloring, tanning, setelah dia di 35, 38 up, kita baru mulai coloring dia. Oke. Nah, izin. Kalau di sini itu ada ikan-ikan spesial yang mau 88 Red Gallery tampilkan nggak untuk teman-teman? Ada beberapa yang kita siapin buat kontes hari Rabu ya, besok. Hari ya. Rabu besok. Yang di Lipo Mall Kemang ya, Oke. Arwana Cup Jakarta. Arwana Cup Jakarta Ya. di Kemang Village. Nah, izin. Kita yang mana kok yang mau dipersiapin? Nah ini salah satunya ini di C1. Oh, ini. Salah satunya ini yang kita mau siapin. Ini yang dipersiapin. Nah, kalau misalkan dalam melakukan proses pewarnaan dan segala macamnya itu, biasanya selain suhu, apalagi yang mempengaruhi kok? Parameter air. Parameter air yang seperti apa? Jadi air itu kalau kita ganti, setiap hari kita ganti, tapi tidak boleh terlalu banyak. Biar ikan tidak terus beradaptasi. Kan kalau terlalu banyak ikan harus adaptasi lagi. Betul. Nah ikan otomatis warnanya nggak bisa ngunci, dia naik turun, naik turun, naik turun. Nah kalau kita mau kontes, kita dripping. Ini air nyala terus. Oke. Jadi air dari tampungan kita nih, endapan kita nyala terus dan dia akan berputar kan. Ini Oke. ada lubang pembuangan bro. Oh, siap. Nah, Itu jadi overflow-nya. Overflow-nya. Oke. Jadi air itu akan lebih segar buat dia. Air ini akan lebih segar buat dan dia Biasanya nggak berasa diganti airnya. Iya, dia nggak akan terasa diganti kan. Karena pelan banget, cuman tetesan aja gitu. Siap. Oh, kalau mau kontes ini yang dilakukan. Seminggu lah sebelum kontes kita dripping. Oke. Kalau puasa dilakukan berapa lama sebelum kontes biasanya? Ikan besar kayak gini seminggu lebih lah. Karena di Jakarta kita kemarin kan nggak terlalu jauh tuh. Siap. 1 minggu cukup lah. 1 minggu Karena cukup. Cuma 1 jam kita udah nyampe arena sebenarnya. Oke. Nah, kiat-kiatnya apalagi kok untuk mewarnakan tadi kan udah suhu, kemudian air, kemudian Yang pasti pemilihan genetik ikan. pemilihan genetik ikan. Iya. Pemilihan genetik ikan ukuran-ukuran begini udah bisa dilihat belum kok? Sebenarnya sudah sih, cuman masih kadang-kadang masih bebayang sih kalau buat orang awam. Biasanya enak itu di umur 20 sampai 25 udah mulai kelihatan base dia. Kalau kayak begini bisa lari juga nggak sih gospek? Pasti. Pasti lari. 180 derajat pun dia bisa lari. Kecil bagus, besarnya jelek bisa. Oke. Kecil mulutnya rapi, besarnya cakil juga bisa. Nah, ada nggak kok ikan yang di sini yang tadinya kok lihat kurang prestasi, kurang potensi, tapi semakin berkembang size-nya, kedepannya makin menggemilang. Ada satu ya kayak. Ada satu. Nah, Ini kayak ikan ini Bari. siap. Ketika datang waktu umur 30 sentian lah. Ikan Oke. ini belum seperti sekarang ini. Nah ini kita siapin buat Surabaya. Oh, ini kenapa di fit supaya? Nah, lucid jadi kan nggak terlalu membel dia. Oh, Kencang dia membel. siap. Enak, ada pakai tombol-tombol. Iya, pakai pompa DC ini enak. Oke. Jadi dia bisa pause. Nah ini ikan ini makin kesini makin bagus karena kita tidak geber dia tanning, kita terus bentuk dia punya anatominya, badannya kita isi Oke. biar ekor-ekornya dan dayungnya juga terus berkembang. Dayungnya nggak sepanjang ini dulu waktu datang. Apakah memang dayung ekor itu bisa diprogres kok? Bisa Dengan banget. Yaitu dengan kita membuat dia nyaman pertama, terus Siap. dengan pakan yang pas. pakan. Kalau pakan yang dianjurkan atau yang koko pakai itu biasanya apa? Kita di sini sebenarnya udang yang utama. Tapi sesekali kita isi dia dengan kodok, dengan kecoa juga sesekali kita kasih. Kecoa dubia itu. Kecoa dubia boleh atau kecoa yang biasa itu sekarang apa sih? Yang suka dibeku-bekuin itu. Oh, kecoa biasa sih. Kecoa biasa yang dibekuin. Diternakin, iya. Diternak, yang ternak karena memang udah steril ya kok. Betul. Bukan yang liar. Gitu. Nah, jadi ini sot Thailand. Nah, yang ini emang udah laku ke Thailand, memang minta diikutin ke kontes nanti di Surabaya. Oh, jadi kontes dulu baru ke Thailand. Dia baru diberangkatin. Wih, Karena emang kita bilang buat kontes dulu kan. Oh. Nah, kalau kayak begitu-begitu kalau menang di kontes, pialanya buat siapa? Yang beli atau yang koko? Kita duplikatin. Oh, duplikat untuk pembeli. Iya. Enak juga ya. Nah, ini puasa sold juga nih, Kong. Ini salah satu yang mau kita bawa ke kontes nanti di Jakarta. Oh, ACJ turun ACJ kali itu. ini. Ya. Wow. Luar biasa, luar biasa. Dulu kita dapetin ikan ini memang udah merah. Oke. Cuman merahnya dia gelap. Heeh. Nggak shiny kayak sekarang ini nih. Nah, berarti kan ada beda karakter dari pewarnaan ikan loh. Ya. Treatmentnya mungkin ada perbedaan sedikit. Ya. Oke. Untuk menjadi shiny, bagaimana? Karena ada yang merah tapi ngedop gitu ya, Gue ya.
supaya shiny begini gimana? Kadang kita atur dari lampu sih bro. Kadang kan Oke. lampu juga kalau kita terlalu hard dan ikannya nggak kuat, dia lebih gelap dan gosong biasanya. Oke. Nah ikan ini karena memang sudah merah, kita agak kendorin sedikit. Nah justru dia tidak ngedrop dan malah warnanya lebih nyala saat ini. Kalau lebih geber naik. Sekarang Mantap. lebih terang warnanya. Keren. Nah, yang tadi yang Koko bilang potensi dan sekarang potensi itu yang mana nih? Nah ikan ini, Ikan ini. ikan ini punya potensi nih. Ini ikan bukan ikan mewah yang orang bilang daging panjang, ekornya besar, lebar. Cuman ikan ini secara overall enak aja dilihatnya ikannya dan dia galak mentalnya. Oke. Berarti memang arwana itu kayak cana ya, bisa dimain-mainin dan Ya, ada yang kadang-kadang ngikut. kalau galak dia ngikut sih. Iya. Dia mentalnya udah bagus. Waduh. Gak ngomong-ngomong dia ya. Mentalnya udah bagus ikan ini ngelawan. Mental gue jatuh. Mentalnya udah enak ikan ini. Tapi kalau ikan yang mental jelek begitu Koko geber begitu akan Dia kan biasa di belakang mojok dia. langsung mojok Kalau gitu. dia kan di geber, dia mutar dan ngelawan balik. Cerai lah. Oke, jangan kok. Hah? Takut mentalnya kuat. Ngikutin tuh. Oh iya. Emang enak-enak. Nah, kalau misalkan pengalaman Koko dalam melakukan tanning atau pewarnaan ikan, ketika ikan di tanning itu kadang dia mojok, dia stay di bawah, itu menurut Koko gimana? Kalau di tanning dia mojok berarti mental dia belum siap. Belum siap, jadi nggak boleh di tanning dulu? Lebih baik kita stop dulu, kita latih mentalnya, kita kasih tank mat, Oke. kita latih dengan makanan-makanan hidup yang bisa dia ngejar biar mental lebih galak. Oke. Nah, ini izin, ini A6 tuh. A6 ini kalau yang ada base-nya ini tergantung base atau memang ini masuknya ke dalam hitungan gosong kok? Memang base-nya. Base-nya. Ya, dengan warna kepala dan punggung hijau yang agak gelap seperti ini, Oke. merahnya dia akan lebih gelap memang. Oh, merahnya akan Cuman lebih gelap. saya bilang lagi, ini sudah jauh lebih terang. Dari Waktu sebelumnya. kita dapat juga dia agak gelap sedikit. Karena Karena- mungkin hard tanningnya terlalu Kencang. Karena katanya kalau misalkan gosong ini dimulai dari sini ya dulu ya kok? Dagunya udah kelihatan gosong. Oke. Nah, ikan ini saya treatment dengan hanya lampu belakang. Oh, jadi memang dikurangi intensitas Ya, cahayanya. saya nggak berani lagi gitu. Karena saya terusin coba 2, dia makin gelap dan gosong. Oke. Sekarang udah mulai shine lagi. Shine lagi. Mantap, mantap. Wah, ini udah kosong ya kan? Ini kosong kemarin. Udah di BO. Oh, ini panjang banget loh. Ininya. Dayungnya Iya. Tapi sama sih ya. sama, Kalau cuma ini dia ke bawah, dia mekar. lebih turunnya dia lebih ke samping kan. Nah, ini kalau ini udah masuk size apa nih kalau? XL ini bro. Ini 60. XL. Mungkin ini tahun depan lah baru bisa main. Ini tahun depan baru bisa main. Ya, kita masih develop itu buat warnanya. Oke. Nah, kalau kayak di sini-sini gitu, memungkinkan nggak sih buat teman-teman atau hobis untuk datang sini untuk Boleh. beli di sini Boleh. atau lihat-lihat di sini? Oh, di sini diperjualbelikan juga ya? Iya, tetap kita perjualbelikan sih memang. Oke, karena di sini kita lihat banyak yang sold-nya malah ke Thailand, ini Thailand lagi ya kan? Iya. Ngeri ya, jadi go internasional sekarang. Ngehajar pialanya nasional, jualannya internasional. Ngeri. Nah, jadi kalau misalkan sebelum masuk ke ruangan ini, ikan-ikan ini dalam tahap sebelum pewarnaan ini masuk kemana dulu dia biasanya? Bu? Biasanya sih di tempat kita satu lagi sampai dia mental bagus, makan bagus. Oke, Cuman biasanya kalau ikan besar sih langsung ke sini. langsung sini Kalau langsung. medium biasanya kita di tempat satu lagi kita grooming dulu lah. Oke. Kita rapikan mental dia segala macam. Kalau udah oke, baru dia pindah tempat, siap training di sini. Mantap. Nah, ini kita ada, kalau yang tadi aku ada lihat sedikit di depan, ada yang digabung rame-rame itu buat apa itu kok? Oh, itu komteng pembesaran kita. Komteng pembesaran. Ya 20 sentian. Oh, Nanti kita pilihin yang bagus-bagus untuk kita keluarin, yang biasa-biasa yang kurang kita masukin kolam kita buat jadi indukan nantinya. oh jadi 88 Cat Gallery ini sekarang udah menuju ke farm? Sudah jalan. Oh, sudah jalan? Dan izin kita pun mungkin sebentar lagi kita udah keluar. Wow. Nah, aku penasaran tuh. Ini kan kita tadi lihat banyak banget ikan-ikan yang memang merah dan memang bagus-bagus gitu ya. Ya. Sekelas Koendi, merahin ikan bisa gigit ekor nggak kok? Masih bisa ketemu ikan yang kayak begitu juga? Masih ada. Itu biasa kenapa sih itu kok? Kadang ikan itu ada yang terlalu galak. Siap. Kalau ikan yang mental jelek sih biasa gua nggak akan tanning. Biasanya aman. Mental jelek itu dalam artian gimana? Ya belum siap tanning. Biasa Oke. kan orang ada yang suka paksain tanning kan. Siap. Akhirnya gigit ekor. Siap. Nah, kalau yang gua alamin ikan itu terlalu galak seperti yang tadi tuh. Iya. Kan galak tuh. Iya. Saking galaknya dia malah gigit ekor dia sendiri. Jadi stres. Stres. Oke. Nah, biasanya kalau udah gigit ekor udah hampir setengah-setengah hopeless lah. Karena nggak bisa
susah untuk sembuh. Gue pernah masukin kolam 6 bulan rapi, naikin ke tank, baru pakai LED view, Gigit lagi. kumat lagi. Nah, Kadang-kadang sama. seperti itu. Sama terjadi kayak bineka. Bineka aku mulai bineka Nagabona. Kita ekor. Oh, gigit ekor kok. Jadi dari 2 aku belajar, satunya kayak bineka dan satu lagi ya Nagabona itu Karena yang sampai terlalu sekarang galak. sampai sekarang nggak bisa di Sembuhkan. single tank. Oh harus ya. Di Malah kontak. kadang lagi di komteng dia nggak ngejar dia punya musuh, dia ngejar ekor sendiri walaupun sudah di komteng. Nah, itu udah terlalu parah. Udah terlalu parah Kalau galaknya. mungkin kalau masih tahap awal kayak ekornya masih cuma kesisir-sisir tuh, kadang masih bisa kita selamatin tuh. Oke. Kita gelapin, kita kasih konteng yang banyak, lampu jangan mati hidup, kadang-kadang masih selamat. Oke. Tapi kalau udah mulai gigit patah, itu yang udah susah. Karena dia udah geram banget gigitnya. Betul. Udah geram dia. Udah terlalu tuh. stres. Udah menahan emosi dia tuh. Nah, kita izin lihat yang ke depan, sahabat Jemblok. Di Oke. situ masih banyak banget. Sampai pet-petnya nanti kita mau coba lihat sekilas lah ya. Boleh. Ini sih ngeri banget nih. Yuk. Nah, sahabat Jemblok, sekarang kita udah balik lagi keluar. Luar biasa sih, besar banget nih tempatnya ini, Go ya. Lumayan lah. Ini fasilitasnya lengkap, luar biasa. Memang kalau kita mau melakukan grooming dan juga kita mau melakukan sesuatu yang maksimal, butuh fasilitas yang maksimal juga ya. Betul. Nah, ini kolam apa, Go? Ini kura-kura air nih. Oh, kura-kura. Ini res albino kelihatannya. Iya, karamel. Oh, karamel. Wow, ini fungsinya pakai tetap lampu main apa di sini, Go? Jadi kalau malam biar ada cahaya lah, biar ada terang dikit lah. Oh, tapi perlu banget main lampunya, Go. Karena di arwananya kan kita pakai main, ya udah yang ada kita pakein main di sini. Oh, jadi kiper kura-kura kalau hobis arwana tetap lampunya main ya. Apapun itu yang dibeli. Jadi karena Victor lagi nggak ada kan, biasa di sini kan yang megang Victor nih. Oke. Ya, cuma Victor lagi nggak ada. Jadi Jadi- ya gue temenin lu di sini lah. Boleh, kita Walaupun gue nggak sekalian. paham-paham banget, cuman ya udah kita apa keliling-keliling aja. Keliling-keliling kita lihat-lihat Ini kemarin fasilitas habis dari- betelor ya, ada yang betelor di sini. Oh, ada yang betelor juga. Ada yang betelor. Wow. Memang ini udah posisi udah ngebreed, udah cukup umur nih. Oke, di sini tuh banyak banget kura-kuranya. Kalau teman-teman tahu apa jualannya kura-kuranya itu kok Aldabra, Aldabra dan segala macam ada itu sulcata, albino, 88 Torto. 88 Torto IG-nya. IG-nya 88 Torto. Itu udah happening banget di dunia reptil karena kita bukan di segmen reptil. Jadi kita lihat-lihat aja. Kayak aku aja nggak ngerti reptil tapi aku tahu kalau ini tuh mahal. Lumayan. Ini kok kayak ini ketahui ngenyek banget ya, kita bilang mahal ya. Wah, ini Ini albino nih. albino, Sulcata albino. Sulcata albino. Ini Gue luar kalau biasa. tanya nama gue masih tahu, tapi kalau disuruh pilih spek, gue nyerah. Oke, Gue nggak ternyata gitu ada paham. spek-spek juga. Ada dari dia punya cangkang atasnya itu, domnya itu, bentuknya itu segala macam. Oke, berarti sama kayak arwana semua ya. Iya, tetap. Semua tetap spek, anatomi, Betul. gen dan segala macam. Betul. Nah, tapi ini lebih spesialis ke sulcata dan aldabra kelihatannya. Spesialisnya sih di full Aldabra sebenarnya. Full aldabra. Sulcata ini cuma yang albino aja sih beberapa. Oke. Kalau Siap, buat hariannya ya kita sellingnya kita di Aldabra, full Aldabra. Wih, ngeri kali. Ini bener-bener kalau kita tempat kayak begini kayaknya serasa nggak mau pulang. Mini zoo ya? Ini zoo, Iya, kayak milik mini zoo. pribadi lagi ya kan? Iya. Nah ini, apa ini kok? Ini serval bro, Serval. kucing serval. Ini berapa ekor satu kandang gini kok? Ini ada 5. Oh 5. Ini kita lagi coba buat ngawinin juga sih. Oke. Udah sempat mau kawin cuman ya belum jadi lah. Ini ada 1, 2 ada di dalam goa juga. Masuk bro, Hah? masuk. Nggak apa-apa, nggak usah kok. Hah? Di sini aja kita kok. Kita cuma lihat-lihat aja, tujuan kita lihat ikan kok. Karena waktu itu kita pernah main ke tempatnya rumah dinasnya Om Luki. Kita hampir kecokot betisnya. Ini indukan-indukan semua kali ya, Iya. yang udah sebesar ini. Wow. Tuh dia tahu jalan pulang. Enggak, itu kandang kuda bro. Hah? Ada kudanya, lagi dilepas di kandang besar kayak kuda poni. Esensinya pelihara kuda di kota itu apa kok? Buat lucu-lucuan kan? Ini nggak lucu. Oh, nggak lucu ya? Jadi memang ini kan kudanya betina. Kita lagi mau ambil jantannya, jadi kita mau kawinin juga. Oh memang demen kuda juga sekarang? Iya. Bu, Yang ada aja diisi kan. asiknya main kuda itu apa kok? Asiknya main kuda? Lucu lah, kan mini pom kan? Mini poni itu lucu. 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 Enakan lucu kucing apartemen tadi. Nah, ini baby-babynya. Oh ini baby yang kecil-kecil semua nih. Oh baby yang kecil. Oh ini. Di sini taruhnya. Ini
Ini anakan sendiri nih. Ini anakan sendiri udah. Ngelor sendiri dari kura-kura kita sendiri. Oh, ini pardalis ya? Pardalis. Ini pardalis. Tetesan kita sendiri di sini. Oh, banyak banget udah ya. Anakan sendiri. Nanti pas di Arowana, farmnya pasti banyak juga nanti. Mainlah nanti. Siap-siap. Jauh nggak kok? Dari sini 1,5 jam lah. Oh, berarti masih daerah sini juga? Bogor. Oh, di Bogor. Ciampea bilang. Cihampea. Ciampea. Oke. Nah, ini kudanya nih. Oh, dia tahu lu ya kok? Datangin lo. Kok bisa kok? Nah, ini kudanya nih. Kalau segini usianya usia remaja tua? Enggak, udah siap dikawinin. Memang kecil dia. Iya, karena dia memang poni banget. Kuda baru pertama kali gue lihat di kota ada kuda begini Juicy, pelihara. namanya Juicy. Berarti dia nggak terpaut suhu ya? Enggak. Banyak kita lihat kan yang di pedataran tinggi yang Ya, pelihara biasa kuda. ini dari Belanda ini. Ini Belanda. Iya. Oke. Sudah adaptasi segala. Sempat sakit ya, tapi ya kita obatin lah. Ada dokternya sendiri. Keren. Nah ini ladang ini. Nah, ini yang besar-besarnya nih aldabranya. Di sini banyak yang 1 meteran. 1 meteran. Di Samson. sini banyak. Ya itu Samson itu yang beken ya kok. Samson yang beken. Nah, ini Yang di orang sini. suka denger. Tanahnya sih tanah bangun rumah. Tapi asetnya di dalam rumah ada apartemen. Itu ya bro ya. Iya itu. Kita nggak paham juga, kita tahu mana bau-bau duit ya kan? Bau-bau duit. Udah kecium itu. Nah ini yang tadi aku maksud tuh. T1, T2, T3. Ini ya pembesaran kita lah. Oke. Ini juga nggak pernah tanning, cuman warnanya dia merah sendiri nih. Nah itu tadi aku ada lihat sedikit mencolok, ada yang merah banget dan segala macam. Ada beberapa genetiknya nih, merah-merah semua. Ini nggak pernah tanning loh. Nggak pernah tanning udah merah banget ya kok? Ya, memang genetiknya bagus. Apa kena matahari juga di sini? Ada tampias matahari sedikit lah. Oke. Nah ini ada pohon satu besar ini. Ini yang paling mencuri perhatian. Iya. Ketika kita melihat konteng begini, habis itu apakah menjamin nantinya ketika kita progres ini akan merah banget? Atau enggak, ini akan cepat merah? Ya, kita harus lihat lagi dari base ikannya kan bro. Tadi Siap. gua bilang, pemilihan base itu yang utama. Oke. Karena yang utama itu setelah base, setelah genetik, baru ke pemeliharaan kita. Oke. Baru proses tanning kita tergantung dari. Nah, kalau misalkan ada yang bilang kalau di proses di WTT dulu dimetalikin apa segala macam supaya buat bersihin badannya Ya, itu bersihin di badan. awal gimana menurut Jadi Koko? memang ikan kecil itu lebih baik diputih. Di putih. Biar dia bersih, metaliknya naik. Nah, itu membantu kita nanti ketika kita udah siap tanning, sudah ada bakal-bakal tuh yang ring-ring polos metaliknya akan jadi warna. Jadi ada pecaringnya dulu dulu. Kalau kita pakai background gelap hitam, ikan itu gak kotor base-nya. Oh, jadi kayak siap. punggungnya itu loh kotor semua badan sisi gelap warnanya. Oke. Kurang bagus. Nah, izin ini kan udah sampai di depan sini. Nah, kalau ini di size-size begini, memang ini untuk size yang diperjualbelikan atau memang belum? Ini dijual belikan juga kok. Kalau mau belajar dan coba ngambil bahan dari 88 Red Gallery, kurang lebih punya range berapa sampai berapa sih kok? Kalau ukuran segini sih yang masih konteng antara 10 sampai 15 masih oke. Bahan 10 sampai 15 juta. Iya. Udah bisa. Mantap ini. Ini sih udah lumayan lah, udah siap tanning lah ikan-ikan ini. Oh, udah siap deh nih. Badannya juga udah oke lah. Nah, izin. Sekarang kan Koko kibat prestasinya di Arowana kan udah oke lah dari segi pengalaman dan segala macam. Aku izin minta Ko Randy sampaikan ke teman-teman bagaimana kiat-kiat dari teman-teman dari awal, pertengahan sampai akhir supaya bisa ikut kontes kayak Ko Randy. Ikut kontes yang pasti kalau kita mau dari awal jangan berpikir untuk langsung mau menang. Oke. Karena kalau kita ikutin nafsu itu kadang-kadang kita malah kejeblos bro. Kecewa sendiri. Ya, berikan mahal dari awal kita harus pelan-pelan belajar. Oke. Selain mengandalkan teman-teman yang memang bisa dibilang lebih senior dari kita, tapi diri kita harus punya kemampuan. Oke. Dari mata kita, dari feeling kita, dari dalam pemilihan ikan. Tapi tiap orang pengen menang, sama dalam hati pengen menang. Saya waktu itu main 2 kali itu zong. Oke. Tapi beruntungnya saya kenal dengan salah satu juri di situ, ngobrol, diajak keliling tuh bro. Oke. Lu lihat dah perbedaan ikan lu tuh kalah. Coba lu lihat apa yang bikin ikan lu kalah dan apa yang bikin ikan orang itu menang. Iya. Jadi ya by feeling juga sudah mulai main. Oke. Jadi pada intinya andalkan diri sendiri, kemampuan Siap. diri sendiri. Jadi tidak perlu kita mengcompare ke si A, ke si B, ke si C, ke D, Oke. karena itu malah bikin pusing bro. Betul. Iya kan? Nah, kemudian masuk ke sarana dan prasarana. Setiap hobis pasti punya kemampuan sarana dan prasarana yang berbeda-beda. Finansial. Dari segi finansial, kemampuan segala macam, dari segi waktu dan segala macam. Betul. Nah, itu
dari Ko Randy gimana untuk bisa menjembatani? Kalau dari sisi waktu, kalau kita mau kontes, mau grooming ikan, itu pantangan sebenarnya. Kita harus punya waktu buat ikan kita. Karena kalau ikan kita nggak ada waktu, otomatis akan terbengkalai dan nggak akan bisa. Oke. Dia punya ikan develop buat kontes, bukan kontes, buat juara kontes begitu, Siap. seperti itu. Jadi ya, tapi ada sarana sekarang kan kos ikan. Iya. Orang suka ngekosin ikan ke orang-orang yang memang sudah dipercaya untuk ngekosin ikan. Orang-orang yang tidak ada waktu biasanya Kosin. kos. Aku mau dikosin bisa? Sama siapa? Nggak tahu nggak? Nah, kalau dari sisi materi ya coba mulai dari ikan-ikan yang small atau extra small biasanya. Oke. Pemilihan. Tapi ya balik lagi ke mata kita harus bisa lihat ikan-ikan small dan extra small. Mantap. Karena dari sisi harga kan kalau extra small paling under 20 masih bisa dapat ikan buat menang. Oke. Kalau udah main di extra large, main di large harganya Udah lebih di ya, atas. Dino lah. Oke. Nah, jadi sahabat Jevlog kalau ada yang mau tahu lebih detail tentang sharing-sharing Ko Randy nanti bisa datang ke ACJ tanggal 14 ya Ko ya? Iya, tanggal 14 Jam ada isi 4. acara jam 4 Jam 4 sore ada ngisi acara di ACJ, makanya ACJ itu bukan hanya sekedar kontes antar komunitas tapi memang di sana untuk menggait juga. habis-habis baru dengan cara edukasi seperti Ko Randy yang nanti ada di sana. Kemudian ada acara-acara akuatik lainnya, ikan predator dan segala macam itu banyak di sana. Jadi mau belajar lebih detail nanti sama Ko Randy, langsung datang ke ACJ. Oke? Thank you. Sekali lagi makasih banyak waktunya Ko. Thank you, bro. Sharingannya